Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Sahabatku, saudara-saudaraku seiman, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam kajian singkat ini seperti biasa. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah tema, mengambil pelajaran dalam doa Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Wahai Tuhanku, Engkau telah memberikan kepadaku kerajaan, kekuasaan, dan Engkau telah mengajarkan aku tentang takbir mimpi. Wahai Tuhanku, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku, waliku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkan aku bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang saleh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihi salam memanjatkan doa ini ketika beliau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang sangat luar biasa. Kepercayaan, baik itu menjadi seorang nabi, seorang rasul, dan juga menjadi orang kepercayaan di sebuah kerajaan, menjadi bendahara Mesir pada waktu itu. Nabi Yusuf alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, kemampuan, mukjizat dalam berupa mampu mentakbirkan mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam ketika terpisah dengan ayahnya yang tercinta, dengan saudara-saudaranya yang dicintainya, kemudian Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka dan berkumpul kembali bersama ayahnya dan saudara-saudaranya yang dirindukannya. Dan ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa. Maka Nabi Yusuf pun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memberikan kenikmatan, setelah Allah memberikan pengokohan kepadanya di dunia ini, kemudian Nabi Yusuf bisa berkumpul kembali dengan saudaranya, terutama dengan ayahnya yang tercinta, Yakub alaihissalam.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa di antara makna doa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang dimunajatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita simak, kita perhatikan baik-baik ayat yang kita sampaikan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Yusuf memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau menyadari bahwa kekuasaan dan pengetahuan yang diberikan Allah kepadanya adalah semata-mata itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang manusia tentu tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk mendapatkan itu. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, untuk pengetahuan ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan pengetahuan kecuali sedikit. Bukan kita yang mendapatkan pengetahuan, tapi pengetahuan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemampuan itu diberikan Allah kepada kita. Dan begitu juga saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah katakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberikan pengetahuan. Allah jelaskan orang yang diberikan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu Allah berikan kepada kita. Kemampuan itu Allah berikan kepada kita. Potensi itu Allah berikan kepada kita. Bukan seperti Qarun yang mengatakan bahwa dia yang mendapatkan itu semua. Dengan usahanya dia mendapatkan itu semua. Tidak ada intervensi Allah. Qala innama utituhu ala ilmin indi, kata Qarun. Semua ini, harta ini, kekayaan ini aku dapati karena ilmuku, karena pengetahuan. Begitulah Qarun durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, sang pemberi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pelajaran yang kita petik yang pertama adalah semua pemberian itu, semua anugerah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan itu diungkapkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam dalam doanya, ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku kekuasaan, Engkau berikan kepadaku kemampuan untuk mentakbir, untuk mengungkapkan arti-arti mimpi. Itu semuanya dari Engkau, ya Allah. Fatiras samawati wal ard. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Wali, penolongku di dunia wal akhirah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian doa Nabi Yusuf alaihissalam yang berikutnya, tawaffani muslimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, tidak ada seorang pun, satu pun dari Nabi yang menginginkan kematian kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Dan inilah, atau Nabi Yusuf lah yang pertama meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Yusuf meminta kematian dalam keadaan Islam. Setelah nikmat sempurna kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Yusuf meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diwafatkan dalam keadaan Islam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Nabi Yusuf meminta kematian? Karena disebutkan menurut pendapat para ulama, tidaklah orang yang menginginkan kematian itu kecuali tiga. Yang pertama,
orang yang jahil apa yang terjadi setelah kematian. Yang kedua, orang yang lari dari takdir Allah, yang belum saatnya Allah takdirkan tapi dia ingin mati. Dan yang ketiga, kenapa ada orang yang menginginkan kematian? Karena dia rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia meminta kematian. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam termasuk orang yang ketiga ini. Dia rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nikmat kekuasaan sedang berkembang-kembangnya, sedang ia raih waktu itu. Tapi beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diwafatkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan orang yang selamat, orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pelajaran ini bisa kita petik bahwasanya kematian itu bukanlah hal yang sebenarnya menyakitkan, tapi bisa saja kematian itu adalah yang terbaik bagi seorang yang beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Isnatani yakrahuma ibnu Adam." Ada dua hal yang dibenci oleh anak Adam. Yang pertama al-maut, kematian. Padahal innal maut khairun lil mu'minin minal fitnah. Padahal kematian itu lebih baik bagi orang beriman dari fitnah yang sedang terjadi. Fitnah yang muncul, fitnah yang timbul. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakrahu qillatal mal, benci akan sedikitnya harta. Padahal qillatul mal aqalul hisab. Padahal sedikit harta itu membuat hisab kita akan ringan. Dua hal inilah yang dibenci oleh anak Adam, kata Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalaupun kita ingin minta kematian, maka silakan. Tapi mari kita pedomani ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dari sahabat Nabi Anas bin Malik, Allah meridainya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Rasulullah mengatakan, "La yatamannayanna ahadukumul maut." Janganlah seorang-orang di antara kalian, janganlah ada di antara kalian yang berkeinginan untuk mati. Bidararin nuzila bihi, karena ada kesusahan, kemudaratan yang menimpanya. Wa in kana labudda an yakuna mutamanniyan, tapi kalaupun harus dia meminta kematian, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan, Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkan aku, makanatul hayatu khairan li, jika hidup ini baik bagiku. Watawaffani, dan wafatkan aku, in kanatil wafatu khairan li, jika wafat itu baik bagiku. Ini saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam Islam, dalam syariat kita dilarang meminta mati kalau kita mendapatkan suatu hal yang tidak kita inginkan, kecuali dengan mengucapkan dua kalimat ini. Yang pertama, Allahumma, ya Allah, in ahyini, hidupkan aku, makanatul hayatu khairul li, selama kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku, in kanatil wafatu khairan li, jika wafat itu baik. Jadi kita tak boleh putus asa, langsung mengucapkan, ya Allah, matikan aku, matikan aku, matikan aku. Aku tak tahan lagi, matikan. Tak boleh. Ada syariatnya kita. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau meminta kematian dalam keadaan muslim.
karena rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu sangat luar biasa orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa Nabi Yusuf alaihi salam berikutnya, wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang yang soleh itu? Tentu para nabi, para rasul, bersama ayahnya, bersama Ibrahim, bersama nabi-nabi yang mulia, termasuk Nabi Muhammad SAW tentu. Dan termasuk orang-orang yang soleh dari manusia tentu. Dan inilah doa yang sangat luar biasa, doa yang sangat dianjurkan kepada kita untuk senantiasa kita bacakan. Ya Allah, kalaupun Engkau wafatkan aku dalam keadaan muslim, dan gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita, al-mar'u ma'a man ahabbu. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dicintai. Jika kita mencintai para ulama dan mengikuti yang menjadi petunjuk yang disampaikan oleh para ulama, karena para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, maka kita akan berkumpul dengan mereka juga bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai ahli maksiat, kalau kita mencintai orang-orang yang kerjanya hanya mempertontonkan maksiatnya dan kita mengidolakannya, maka kita akan berkumpul bersama mereka. Karena Rasulullah menegaskan, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama orang yang dicintai. Dan tentu kita mencintai orang-orang yang soleh agar kita bisa berkumpul bersama mereka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga doa ini mampu menjadikan kita hamba-hamba yang tawaduk kepada Allah, yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan senantiasa mengokohkan keimanan kita, tauhid kita, bahwa semua itu berasalkan dari Allah Subhanahu wa taala semua, nikmat dan kekuasaan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kita kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan Islam, dan kemudian kita meminta kepada Allah agar kita berhimpun, berkumpul, digabungkan bersama orang-orang yang Allah ridhoi, itu orang-orang yang soleh. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini bertambah kuat, bertambah bagus, dan bertambah tingkat keberkahannya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.